Selamat datang di podcast Chaos Pips. Kok B aja ya openingnya? Hai Pips, Hai, hai Pips. Pips the label. Kayak punya temen gue. Oh jadi geng, kalau nggak ada yang tahu, Pips The Label itu adalah apa sih, label anting ya, anting temen kita. Aksesoris gitu. Itu lucu-lucu banget. Itu lucu banget dan harganya murah. Sorry kita nggak di endorse. Kita- Jujur enggak. Jujur ingin. Jujur enggak tapi ingin. Itu bener banget. Kayak kita harus ngurangin apa ya? Ngurangin ketawa kali ya. Kita harus ngetawa. Enggak sih, enggak harus juga, soalnya banyak apa podcast yang emang sepanjang acara tuh dari awal sampai akhir ketawa. Sampai gue nggak tahu kontennya apa. Oh, gua pernah dengar juga sih. Ya, apa tuh habis itu dia ngomong yang kasar terus habis itu ketawa-tawa gitu. Kocak anjir. Ada. Dia cuma gitu doang, enggak faedah anjing. Banyak kok. Misalnya kalau boleh tahu lu suka dengerin podcast kayak gimana tuh? This is what I see is my favorite. Emang anaknya agak mistis gitu ya. Gitu. Kalau yang kayak komedi kayaknya kita arahnya akan ke komedi sih. Kalau untuk mistis mungkin episode berapa gitu. Malam Jumat. Walaupun kita nggak tahu sih ini bakal dipostingnya kapan ya. Ya pokoknya insya Allah malam Jumat lah kita bikinnya dah, insya Allah. 2 minggu sekali. Kalau rajin. Kalau ada yang mau ngedit, Iya. itu dia. Nah, lu suka dengar podcast komedi nggak, Cek? Enggak sih. Gak tahu kenapa gue lebih suka ya dengerin cerita gitu. Padahal yang komen juga cerita sih bang. Iya ya. Kayak lebih cerita kayak misalnya dulu si Wataisi kan dia cerita gitu loh. Cuma tok doang cerita udah gitu. Oh gitu. Nggak Gue ribet. malah nggak pernah itu loh, nggak pernah denger podcast yang itu. Karena Emang takut. karena emang saat gue buka podcast tujuan gue tuh untuk cari hiburan buat ketawa gitu sebenarnya. Itu juga hiburan tahu. Ya, hiburan untuk ketawa. Cuma ada salah dua bahkan podcast yang menarik perhatian gue, yang itu jadi alasan kita mau bikin podcast. Apa Itu tuh? alasan. Jadi ada salah satu podcast, gue lupa namanya, soalnya podcast sekarang tuh namanya agak mirip, namanya agak mirip gitu loh. Misalnya kayak cerita akhir minggu sama cerita Oh, saat iya, minggu, kayak mirip-mirip iya, gitu iya, loh. iya. Nah, ada salah satu podcast yang ngebahas gimana cara dapetin kerja saat lu fresh graduate. Nah, sebagai khususnya buat kayak lu nih, Ca, yang fresh graduate masih fresh nih. Fresh banget dah. Nah, kayak gitu. Beda sama gue yang fresh graduate-nya agak kayak udah expertnya, ditambal-tambal pakai spidol gitu. Ada yang ditetesin. Nah, Biar berusaha dibeli. iya, biar berusaha. Wah, fresh banget nih orang gitu. Padahal mah ya gitu. Nah, itu yang bikin gue pengen bikin podcast. Gue pengen ceritain cerita gue yang sebenarnya tidak begitu seru-seru banget sih, tapi ya gue Tapi yakin siapa tahu bisa membuat kalian apa ya? semangat. tapi gue yakin Jangan pantang menyerah. tapi gue yakin mungkin ada yang mirip gitu, walaupun gue berharap jangan sampai ada yang mirip banget lah, soalnya agak Agak sedih, miris agak ya, Pak. miris gitu. Jangan sampai mirip banget deh. Kayak gitu, mungkin ada yang bisa terinspirasi atau mungkin ada yang bisa mensyukuri hidup saat dengerin ini. Oh, ternyata gue masih bisa bersyukur nih. Oh, terima kasih ya kalian gitu. Ada yang lebih parah dari aku. Karena gue pikir motivasi itu nggak harus gue malah nggak suka motivasi yang kayak kalian harus seperti saya yang sukses. Nah. Gue malah lebih suka motivasi yang gue pernah susah, pernah ini gitu, pernah ini, tapi gue bisa survive gitu. Iya, Walaupun betul. dia nggak nunjukin apa kesuksesan dia, malah gue lebih suka yang kayak gitu. Mungkin itu Lebih nunjukin kesusahan berarti. kayak gitu. Ya kayak gitu. Mungkin tidak bagus secara psikologis ya. Tapi secara pribadi gue Kita suka bukan gitu. yang mau nakut-nakutin, tapi ini kita mau memberi semangat bagi kalian. Sebelum kita bahas gimana susahnya nyari kerja sebagai fresh grade, kita harus jelasin dulu gimana gambaran kita tentang dunia kerja sebelum kita lulus. Oke. Kayak gitu. Nah, lu dulu tuh lu lulus kan agak baru nih ya, mungkin agak fresh nih ya ingatannya. Dulu sebelum Lu tahu kan ingatan gua di Oh iya. Nah, jadi lu Apa? masih ingat nggak tuh waktu sebelum lu lulus, gambaran lu tentang dunia kerja tuh kayak gimana, Cai? apa ya, di bayangan gue sih dunia kerja tuh bakalan kayak sekali enggak deh, kita nggak perlu berkali-kali ngeluarin lamaran, gue bakal dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang gue pengen gitu. Kayak ya pasti kayak gue mikirnya semua perusahaan pasti butuh karyawan lah ya gitu. Apalagi fresh grade kayak kita kan stamina-nya masih wow gitu. Iya, betul. Terus kayak gitu sih gue mikirnya, jadi kayaknya gampang deh ya, mungkin susah tapi nggak susah banget, kayak ya pasti ada ya paling
sekitar seminggu 2 minggu ngeluarin lamaran itu gue bakal dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Gitu kawan-kawan, gambaran bodohku. Dulu tuh lu pernah Inosen sekali. Dulu tuh pernah ada ini gak sih kayak target pengen kerja di perusahaan yang bergerak di bidang tertentu kah? Belum sih, kayaknya gue tuh belum terlalu mikirin waktu itu. Heeh. Jadi gue belum gue gak punya target perusahaan apa gitu. Oh, tapi udah tahu mau perusahaan yang di bergerak bidang apa gitu, udah tahu? Enggak juga. Apapun. Anaknya explorer soalnya. Oh gitu. Jadi lu saat udah punya kemampuan untuk decide lu mau kerja di mana tuh pas udah lulus? Enggak. Atau sampai sekarang pun tidak? Iya, sampai sekarang juga enggak. Oh, Kayak gue tuh, wow. kayak gue yakin gue tuh bisa ngelakuin apa aja asal belajar, ngerti kan? Kayak soalnya gue dengar dari orang-orang juga kalau kerja itu enggak, kadang tuh suka nggak sesuai sama jurusan kita. Jadi pas kita kerja tuh kita tetap belajar ulang lagi gitu. Itu sih gitu. Meremehkan banget gue ya. Enggak, justru malah dulu gue mikirnya nggak kayak gitu. Kalau lu dulu gimana? kayak dulu gue lebih spesifik, makanya struggle-nya agak menohok aja. Astagfirullah. Gitu. Dulu tuh gue agak spesifik nih. Bahkan sejak SMP pun gue udah tahu mau kuliah. Ini cita-cita banget lah ya. Sejak SMP gue udah tahu mau kuliah di jurusan apa. Saat gue kuliah di jurusan apa, gue udah mau kerja jadi apa gitu. Walaupun di tengah jalan tuh kayak belok-belok gitu loh, belok-belok, tapi tetap masih satu jalur besar, jalur komunikasi. Itu walaupun kayak belok awalnya kan kayak mau jadi presenter, mau jadi reporter, tapi kayak belok mau jadi analis, mau jadi apa gitu, suka belok-belok, cuma masih di koridor yang sama. Nah, gambaran gue saat itu, karena gue udah belajar giat, gue pengen banget kerja di bidang media. Makanya pas gue baru banget lulus, belum cerita pasca lulus kan ya. Gambaran gue tuh, gue harus ke media ini. Karena kan gue tinggal di daerah pedesaan ya. Gue tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari daerah pusat kota, jauh dari downtown. Gue tinggal di suburb, anjay. Gue tinggal di suburb. Jadi gue nggak tahu gimana compete-nya orang-orang buat nyari kerja di media. Gue nggak tahu gimana susahnya orang-orang kerja di media. Gue nggak tahu gimana apa ya istilahnya ya, tidak sebandingnya antara apa yang lu berikan sama apa yang lu dapetin di media. Kita mikir kayak orang kerja di media keren, soalnya apa yang dilihat sama orang-orang itu kerja keras kita. Kayak saat gue sebelum lulus di otakku gue harus di media apapun itu. Target pertama tetap reporter, walaupun emang di tengah-tengah kayak awalnya mau masuk jurnalistik kok jadi agak ke analisis media gitu, tapi tetap mau jadi jurnalis, mau jadi penulis naskah, mau pokoknya bergerak di bidang-bidang yang sifatnya media banget. Kayak gitu. Gue pengen kerja di air nih. Apa? Gue pengen kerja di air. Oh, itu menurut Primbon ya? Gak, gue pengen banget di Kementerian Kelautan, tapi gue gak mau jadi PNS. Kenapa? Beli nggak? Ini baru dengar gue ada orang nggak mau jadi PNS. Iya, abis gak bisa punya usaha. Oh emang gitu? Iya kan PNS tau gue gak bisa punya usaha kan? Gak bisa punya usaha sampingan atas nama lo gitu. Oh gitu. Tapi atas nama pasangan dan adik mah bisa lah ya? Bisa, tapi kan tetap aja gue maunya atas nama gue. Nama gue yang terkenal, terpampang di mana-mana. Oh gitu. Aku gila. Oh gila publisitas. Anaknya gila publisitas. Kalau gue sih ya, kalau emang ada income masuk ya udahlah gitu. Nama siapa lah gitu. Kayak gitu. Oh lu kayak gitu. Gue kira lu kerja di air emang basically air yang nggak kayak perikanan. Kayak soalnya dulu gue pernah magang di air juga nih. Mungkin menurut Primbon gue bagus di air. Apaan? Dulu gue pernah kerja. Bukan lu kerjanya ini senam. itu kan di bidang air kan? Oh iya, emang apa? Masa gue sebut? Oh iya. Air negara. Nah paham lah. Paham. Ya semacam itu. Oh iya. Yang gua daerah tahu. ini loh, di daerah apa sih? Cibinong itu, lampu merah Cibinong, McD Pemda. Apa? Harus gue sebut sih. Oh. Ya kan itu bergerak di bidang air minum. Ntar kan? ditit aja ya, sensor. Enggak kedengeran sih mudah-mudahan. Nah gue bergerak di bidang itu tuh sebenarnya emang gue apa ya? Walaupun kerja di situ, gue tidak turun di lapangan, tidak menyaring-nyaring air hitam menjadi jernih dan layak diminum. Maksudnya emang kerjaan gue kerjaan kantoran banget. Kayak gitu, itu berarti bidang air tuh, Cai. Jadi tidak menyentuh air sebenarnya. Tapi entah kenapa kerja di situ tidak menyentuh air, tapi kok keluar air dari tubuh gue karena setiap Jumat kita senam mulu dong. Jadi ya, kok Mbak agak ketawa sih? Ini kocak anjir. Oh gitu. Cerita ini kocak guys. Pips. Kenapa sih?
gue masih nggak ngerti kenapa kocaknya. Maksudnya saat gue cerita gue pikir ya udah gitu, maksudnya cerita ya gue kerja gini, senam gini, kok responnya bagus gitu. Kok respon Hanalep bagus ya gitu, kayak apakah harus gue objektif harus gue duitin ya gitu, harus gue objektin nggak ya cerita ini gitu. Lucu abisnya. Nanti kita cerita Back topic gitu. Nah terus lo kan itu kan sebelum lulus lah ya. Setelah lulus nih, apa sih pandangan lo tentang dunia pekerjaan ini? oh jadi gini Mbak Nana. Atau Najwa ya? Jadi dulu tuh pas gue lulus, gini pas gue lulus, karena baru lulus. Teng 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 teng. Itu ceritanya ini. Intro. Bukan intro apa namanya? Ya, kalau di tengah-tengah ada transisi. Jadi gini guys. Pasca gue lulus karena kebetulan waktu itu lulusnya agak lebih dulu nih, agak caper emang dulu anak. Iya dia lulusnya lebih dulu dari gue. Dulu agak caper. Kalau Mbak emang agak suka ini meninggalkan teman-teman. Oh iya benar-benar. Gue telat. Ya padahal teman-teman tuh kayak ya udahlah gitu. Mbak agak meninggalkan tuh. Makanya gue waktu itu ngerasa agak caper banget tuh. Makanya pas agak caper gue lihat, oh masih ada nih teman-teman yang masih kuliah. Jadi kayak gue mikirnya ya udahlah gue gue masih kayak punya waktu lebih banyak dibanding mereka. Gue kayak untuk berlomba-lomba tuh kayak itulah guys, sombong. Nah, jangan ditiru guys. Iya sombong banget parah dulu. Tapi sebenarnya juga tetap nyari, cuma apa ya deg-degannya tuh cuma lebih santai ya. Nah itu lebih kayak deg-degan. Nah setelah itu nih guys, cobalah tuh nyari di mana-mana sampai gue pikir ya udahlah gue nggak mau nyari kerja yang terlalu mengikat banget karena kan baru lulus. Akhirnya gue mencarilah kegiatan yang menghasilkan uang tapi tidak mengikat. Gue ikutlah volunteer kan saat itu. Maaf ya guys, ada suara somai. Nah saat itu gue cobalah itu ikut volunteer. Dan momennya lagi pas banget pas gue baru lulus dibukalah volunteer acara yang namanya Asian Game. Nah gue ikut Asian Game waktu itu dan pas banget gue lulus tuh bulan Januari, Februari, Maret, bulan Maret, dan Asian Game itu pendaftaran tutup bulan Mei. Kayak nggak jauh gitu loh jaraknya. Dan by the way ini ada intermezzo sih, ada fun fact aja. Gue daftar hari terakhir penutupan, benar hari terakhir itu di closing gue daftar. Terus dipanggil lah untuk interview apa segala macam, untuk pokoknya lo keterima lah ya. Ya keterima, ikut interview, ikut apa segala macam, dan interviewnya pun lagi-lagi hari terakhir. Semuanya serba terakhir. Hari terakhir. Makanya mungkin kalau kalian ingin melamar kerja mungkin ini bisa dicoba gitu, walaupun jangan semuanya lah. Kalau emang closingnya lamaran kerja tanggal berapa, nah closing ngelamar hari itu juga. Karena kan pasti email lu paling atas tuh. Iya sih benar gitu. Itu bisa jadi tips, tapi nggak tahu bener apa enggak ya. Makanya jangan coba di semuanya lah. Salah satu, salah dua, setengahnya lah. Kayak gitu. Coba tahu kalian beruntung. Iya, gue interview pun hari terakhir. Sebenarnya hari terakhir kayak 2 hari sebelum hari terakhir. Jadi kayak hari ini gue harusnya interview, besoknya hari terakhir. Cuma pas hari itu gue salah pakai kostum. Akhirnya gue pulang. Karena harusnya gue udah datang salah kostum. Lagi. Satu gue telat berapa menit, gue salah kostum, gue nggak tahu ternyata harus bawa alat tulis yang kayak lupain UN lengkap gitu. Kayak gue tiba-tiba pakai kemeja motif, tiba-tiba harusnya hitam putih kan agak, masa agak interviewernya bagaimana nih gitu. Kan takut salah kira nih, makanya gue langsung pulang. Gue pulangnya udahlah gue ikhlasin. Sampai akhirnya teman gue, halo Nuna, nah Nuna yang shout out to Nuna yang membuat gue punya income saat itu. Nuna ini ngasih tau gue ternyata bisa di reschedule, bisa di schedule hari apa aja, masih rezekinya ya, masih rezeki. Dan kebetulan besok hari terakhir nih, masih ada hari esok benar-benar. Mungkin kalau misalnya gue ngelakuin kebodohan itu di hari terakhir itu ya udah nggak ada kesempatan. Nah akhirnya gue bisa reschedule besokannya. Nah besokannya tuh jadi by the way ada 2 sesi, jadi sesi pagi sama sesi siang. Itu cuma ada 2 sesi. Kebetulan saya terlambat yang sesi pagi. Jadi masuklah sesi siang. Bener-bener udah sesi terakhir, hari terakhir saya tidak datang, meninggal saya. Dan akhirnya masuklah tuh sampai jadilah volunteer. Yang kebetulan gue daftar bulan Mei, volunteernya itu kegiatannya Agustus. Karena dari Mei sampai Agustus kan gue kayak masih ada kayak training yang sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. Gue untuk melamar kerja jadi kayak takut kan. Karena kalau gue dapet kerjaan, gue nggak mau ngelepas Asian Game karena eventnya jarang.
Oke. Akhirnya tuh bener-bener kayak mendedikasikan diri gue gitu. Selama berapa bulan tuh ya? Berapa bulan untuk fokus Asian Game aja. Sampai akhirnya sampai Asian Game kelar itu tanggal 1 September. Bingung lah saya. Teman-teman saya sudah pada lulus tiba-tiba. Jobless. Teman-teman saya sudah pada lulus dan teman-teman saya tiba-tiba ada yang kayak satu cepet nih dapat kerja gitu. Kayak baru berapa bulan lulus kayaknya ya? Ada yang belum sidang pun udah kerja. Oh. Ada yang belum sidang udah kerja. Jadi kayak pas dia udah lulus tinggal kayak ngasih jasanya probation kayak gitu kan. Ini seperti bayangan gua Iya, itu sebelum seperti bayangan lulus. lulus gitu. Kayak gitu. Nah, Memang sebenarnya terjadi untuk beberapa orang memang. nah gimana Luck kali ya. gimana orangnya sih dan gimana cerita saat hari pertama gue mendapat kerja. Gue tahan dulu, kita denger dulu cerita saya pas kak lulus gimana. Pas lulus gimana ya? Kalau gue setelah lulus, gue tuh orangnya kan seperti yang gue bilang, gue tuh explorer banget. Gitu. Lebih kayak bingung sih gue tuh. Nah itu lebih agak buta arah sih. Iya, buat explore. gue buta arah sih. Kayak gue nggak tahu gue tuh bagusnya di mana. Gue punya apa? Skill di mana tuh gue tuh nggak tahu. Jadi apa aja tuh gue daftarin. Tapi gue lebih fokus daftarin ke magang karena waktu itu gue Belum ada ijazah. nunggu wisuda. Nunggu wisuda. Waktu itu gue nunggu wisuda dulu. Gue udah lulus tuh di bulan Sama kayak gue. Desember. Oh iya sama kayak gue berarti Gue lulus udah bulan Desember, tapi gue harus nungguin wisuda sampai Maret. Jadi gue mikir kalau misalnya gue kerja full time mungkin bakal ribet kali ya. Padahal emang enggak ya, nggak ngaruh sebenarnya. Terus ya udah akhirnya gue lebih milih buat nyari volunteer sama magang-magang. Gue lebih milih nyari itu buat nunggu sampai gue wisuda. Terus ya udah tuh gue mencari. Waktu itu gue sempat sih magang sebulan di salah satu startup super startup ini mah masih develop banget dia, bagus tapi karena masih startup banget dan gue juga fresh grade yang buta arah, jadi gue agak terbebani sama job desknya kayak gitu dan ada faktor X juga yang bikin gue coba bertahan sebulan lah pokoknya intinya di situ. Terus gue keluar terus gue nyari lagi magang sampai akhirnya ding oh gue tuh sering banget gunain magang ID buat nyari magang sama kadang ada full time sih. Magang ID ini Instagram. Iya magang ID Instagram kalian pasti tahu kan kalau kalian job seeker. Ya itu gue pakai itu biasanya buat nyari magang sama ada full time juga sih. Gue suka masukin email ke sana lah. Sampai akhirnya gue magang di salah satu perusahaan property agent gitu. Itu gue nggak expect sama sekali sih awalnya, kayak ya udah gue kirim aja. Itu ini udah mau masuk ke my first job nih. Gimana nih? Oh belum ya? Gimana? Udah selesai kok sampai situ tuh. Iya. Saya agak iri sih, kayak struggle menuju first jobnya agak cepat ya. Iya ya, terlalu cepat ya. Kayak cepat banget ya. Gue kayaknya nunggu berapa bulan ya? Kayak lo lumayan cepet kok menurut gue. Emang ya? Lumayan cepet kok. Menurut gue lama karena gue nungguin itu kali ya wisuda. Jadi berasa nungguin lulus sih sebetulnya. Kayaknya kalau gue sih nungguin lulus agak lama nih. Mohon maaf nih, agak 1 tahun gitu. Itu kan ada faktor X. Iya. Kenapa gue bisa lulus telat, guys? Gue bukan yang malas atau gimana, tapi sedih dah pokoknya tuh diceritain mah. Itu mungkin kita simpen kali ya, kontennya bagus soalnya. Ini bagus banget, itu bisa jadi awareness buat kalian juga. Kita banyak ngalamin hal-hal yang tidak terduga. Sepanjang hidup ini, selama saya 21 setengah hidup. Kalau saya mungkin kalau gue jadi cewek sih gue nggak sanggup sih, soalnya agak ke finansial masalahnya kayak gitu. Itu benar-benar harus hati-hati banget sih. Iya. Ini apa ya, kita buat nanti deh. Iya, kalau cewek itu kalau cewek itu masalahnya agak ke finansial, kalau gue agak kehormatan. Iya lagi kita. Ya itu ini bakal seru sih buat dijadiin konten sih, seru sih. Kayak gitu. Nah kalau gue tuh first job pertama gue, tapi gue nggak pernah bilang ini first job karena emang dari awal gue ditawarin kerjaan ini emang mereka nggak berencana untuk menjadikan gue karyawan tetap. Jadi apa ya sebutannya, freelance? Gak juga sih. Dibilang freelance juga enggak, mungkin karena
gue kenal sama orang yang ngajak gue kerja. Ordal berarti. Dibilang ordal sih, tapi emang sebenarnya bisa dibilang kayak butuh jasanya sih ya lu kalian bisa bilang Ya, pokoknya ini intinya freelance kerja sih. Bisa bilang ini freelance sih, cuma tidak legally freelance lah gitu. Karena gue dibayar juga harian kan jatuhnya. Dulu kerja juga setiap hari gak sih? Iya, dengan jam kerja yang sama pula gitu. Nah, gue dapet lah tawaran pekerjaan dari teman gue. Teman gue yang kebetulan lulusnya sama. Ordal number one. Temen gue yang lulusnya sama. Kebetulan juga dia dulu waktu kuliah magangnya di tempat itu. Dia magang di tempat itu. Makanya saat gue kerja di situ tuh, dia selain teman seumuran, teman seangkatan, teman satu kampus, juga sebagai orang yang kenalin gue sama orang ini, kenalin di sini gitu. Jadi emang sedikit banyak gue dibantu lah sama dia untuk kenal gitu. Walaupun emang nanti ke depannya ada cerita serunya nih gara-gara itu gitu. Nah, gue kerja di situ deket kampus kok. Wah, itu mah bukan dekat sekali. Deket banget dan gue suka kerja di situ karena satu emang nggak bukan gaji normal sih, kalau bisa bilang nggak gaji normal, cuma dengan satu jaraknya dekat, dua dengan jam kerja yang menurut gue asik tuh, jam kerjanya asik banget, dan banyak ini dia suka ngasih kayak makan siang, nasi box kecil-kecil, treat kecil yang memberdayakan kita sebagai staff gitu nggak sih? Itu dia kadang kayak mereka suka bikin event apa, kita masuk SK suka ada duit tambahan lagi gitu. Event-event apa suka apa sih konsumsi kita dapat terlepas dari konsumsi makan berat kita, kayak snack kecil-kecil kita bisa bawa pulang gitu. Kayak kalau saat gue pulang, saat ini anak habis kondangan, habis tahlilan apa kerja ini banyak amat tantangannya gitu, kayak pastel gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh gue sukanya. Jadi saat gue kerja di situ, lingkungan lah ya. Ya banyak variabel yang bikin gue suka kerja di situ. Jadi ya walaupun gaji gue nggak seberapa, kayak apa-apa gue nggak pernah ngerasa kurang secara finansial saat itu gitu. Nggak pernah kurang. Kadang kayak setiap hari ini gue saat Mbak Cahaya ini masih sibuk berskripsi, saat pulang kerja, Cahaya kesini yuk, Cahaya kesini yuk, padahal gue kerja gitu. Kayak kadang gue kayak anjir, gue ditolak sama orang yang belum dapat kerja gitu. Ditolak main sama orang yang belum dapat kerja, kayak sakit banget rasanya. Sampai akhirnya balik lagi ke teman gue yang bikin gue kerja di situ gitu. Karena teman gue yang mengenalkan sama orang-orang di sini gitu, dan teman gue juga harus gue akuin dia skillful banget. Dia skillful banget kerjanya cepet. Dia kayak udah paham banget medannya gitu. Dan gue kan kayak masih baru dan masih meraba-raba. Jadinya akhirnya jadi gitu teman-teman. Soalnya bukan masalah juga sih kalau lo emang jago kecapnya gitu. Jadinya akhirnya kita sering kayak dibanding-bandingin sama atasan kita. Jadi kan ya karena kita ada kita jadi jatuhnya kan kayak masuk bareng gitu, kayak masuk bareng kan. Emang dia sebelumnya pernah magang cuma di beda divisi, jadi untuk divisi itu kita kayak jatuhnya bareng. Baru lah ya, sama-sama baru. Nah itu dia, dan dia pun saat di dunia kerja benar-benar tahu penempatan dirinya. Dia bisa ngeluarin apa yang ada di pikiran dia dengan cara yang benar-benar paling tepat menurut gue. Dan itu yang nggak gue punya, dengan lingkungan yang mayoritas sebenarnya umurnya jauh di atas gue, gitu. Sampai akhirnya kan terdengar lah tuh ya, suara-suara sumbang gitu. Maksudnya kalau dari segi kinerja gue dengan sangat amat tegas gue bilang kerja gue bener, gitu kan. Cuma entah kenapa kok dari segi manner gue dibilang tidak punya manner, apa? Bukan karena gue tidak berbudi luhur gitu, maksudnya emang gue pernah lu nggak salim kali. Emang maksudnya gue tidak se-manner apa gitu ya, cuma emang balik lagi teman-teman, jangan pernah anggap diri lu tuh nggak punya manner, tapi lihat lingkungan lu, kalau mereka jauh lebih bermanner ya lu jatuhnya kayak buruk banget. Bukan karena bukan lu di titiknya buruk, tapi lu titik normal, cuma lingkungan lu tuh mannernya terlalu tinggi, hype beast banget mannernya. Hype beast. Itu jadinya ada gapnya, jadi kelihatan banget gapnya gue saat itu kayak gitu. Itu yang bikin gue kangen gitu sih. Kalau dalam lubuk hati kecil gue adalah kalau gue tidak picky gitu ya, gue pengen banget kerja di situ lagi, tapi mungkin tidak di gedung yang sama gitu, karena jarak dan lingkungannya menurut gue udah familiar. Gitu. Nah lu first job lu gimana? My first job. Kalau first job gue yang tadi itu gue di property agent. Online property agent gitu. Gue nggak expect sih waktu itu. Ini kayak jauh banget dari
kayak mungkin gue job desk ini kayak baru gue tahu gitu. Asik. Kayak beneran gue baru tahu job desk ini, gue ala-ala aja cong. Emang apa sih apa dulu Gue listing and e-commerce, kayak itu baru ada ya, jangan ya baru, karena kan itu kayak pas online pas apa lagi zaman-zamannya kayak Shopee, Tokopedia gitu-gitu sama properti lain ada di online, baru ada listing gitu. Oh, jadi gara-gara teknologi muncullah pekerjaan itu. Terus gue pun gak familiar, gue ini dulu kan gue searching. Nah awalnya emang gue tuh magang di sana. Jadi BTW nih guys, gue masih probation nih, baru banget nih. Setidaknya one step closer lah. ya tapi bisa udah masuk first job lah ya. Udah. Gue malah sebenarnya gue nggak masuk first jobnya sampai sekarang nih. Iya dia juga startup sih. Tahun berapa ya, 2018 kalau gue nggak salah. Masih baru banget. Ya, tapi berkembangnya pesat, gue akuin. Jadi tuh gue tuh bukan orang yang diem banget, tapi bukan yang pintar ngomong banget. Jadi gue tuh nggak bisa, gue pikir gue nggak bakal betah sih di kerjaan ini awalnya. Karena gue mulai magang kan waktu itu. Gue pikir gue nggak bakal betah karena ini bener-bener lo bener-bener di depan komputer. Kayak ngobrol tuh cuma kayak ngobrol biasa doang, kayak ngobrol kerjaan gitu. Bukan ngobrol kerjaan sih. Apa? Ngobrol, tapi lo nggak bisa ngobrol banyak karena lo harus fokus ke kerjaan. Kayak gitu. Jadi lo apa ya, kalau jadi tuh bikin gue rada bosan awalnya. Kayak gue mikir apa gue nggak bakal bertahan ya di sini, karena gue juga maksudnya juga suka ngomong gitu, maksudnya suka ngobrol orangnya. Jadi tapi setelah gue timbang daripada, dan belum ada offer lain juga ya, jadinya ya udah gue bertahanan itu 3 bulan magang. Ternyata ya lumayan nyaman. Ya itu sih kayak lo juga. Mungkin karena kita fresh grade kali ya, makanya gaji itu masih ya malah dibilang kurang mungkin. Dan gue sih nggak masalah karena gue gak punya pengalaman juga. Itu dia gue, jadi ya gaji berapa aja juga, yang penting gue butuh pengalamannya dan gue nyaman sama lingkungannya. Kayak gitu. Nah ini dia gue, makanya gue bisa bertahan sampai sekarang mau masuk 4 bulan. Wih, mantap. Yang penting sih ya gaji nggak terlalu gede pun, asal kita nggak nombok lah ya istilahnya. Iya, sebenarnya udah bisa disyukurin banget sih untuk orang-orang yang fresh grade gitu. Itu ini banget sih. Jadi gimana ya, lo tuh jangan banyak ngeluh sih menurut gue, kayak kerjaan apapun itu pasti bisa lo kerjain. Asal lo mau berusaha sih, maksudnya mau kayak lo mau belajar. Kan gue juga awalnya ini tuh baru banget listing position ini, gue kayak baru tahu ada posisi ini lah. Lo harus ngasih 100% untuk kerjaan lo. Lo suka ataupun gak suka, kayak ya lo harus berusaha ngasih yang 100% aja gitu. Itu pasti bakal jadi kebanggaan buat diri lo sendiri. Lo bisa ngelakuin yang terbaik di kerjaan lo sekarang gitu. Even though lo pun dibilang jelek pun ya itu udah semaksimal lo gitu kan. Jadi tidak ada kayak penyesalan, harusnya gue begini harusnya gue begini. Betul. Itu benar sih, benar. Itu sih gue alamin di first job gue. Nah jadi kesimpulannya apa nih, Cai? Jadi Pips, kesimpulannya itu adalah kita tuh sebenarnya nggak boleh menyerah ya, karena kesuksesan orang itu ditentukan oleh banyak faktor, ya nggak sih? Betul. Mulai dari luck, universe mendukung kamu atau tidak, kayak gitu. Dan banyak faktornya juga sih, walaupun ada yang usahanya keras banget tapi nggak dapat, atau ada yang usahanya baru kayak gitu. Ada yang usahanya baru bentar terus langsung dapat, karena balik lagi ke orang dan ke faktor-faktor lainnya itu. Iya, faktor X tuh menentukan banget gak sih? Kayak lo udah berusaha sekeras mungkin, kayak gue tuh udah pokoknya gue udah ngambil jurusan ini, pokoknya ini, tapi ternyata kayak lo jalannya mungkin gak di situ. Pokoknya intinya jangan putus asa lah gitu. Kalau misalnya udah ngerasa aduh gue udah usaha keras banget nih, tambah lagi, kerasnya lagi, kencengin lagi doanya lagi gitu. Kalau nggak berhasil juga ya udah lo jangan keras kepala sih. Tapi buat yang udah dapat kerja dengan usaha yang sebentar juga jangan meremehkan orang yang udah hard work gitu loh untuk ngejar kerjaannya. Karena emang balik lagi rezeki orang beda-beda. Mungkin emang dia terlambat dapetnya, tapi pas dapet mungkin lebih wah gitu. Siapa tahu dia langsung dapat gajinya 20 juta. Wow. 30 juta. Who knows? Gitu wow. Kan? Wow. Mudah sekali untuk berbicara. Itu dia. Aduh.
Ya kita, ya pokoknya intinya itu dari percakapan kita yang panjang ngalor ngidul kemana-mana gitu. Intinya cuma itu sih sebenarnya. Intinya cuma itu. Pokoknya apa omongan kita berapa menit yang lalu intinya cuma itu. Intinya cuma 2 menit. Pokoknya maafin kalau kita udah ngambil masa muda kalian beberapa menit ke belakang. Maafin banget deh. Jadi ketawa ibunya. Ya gitu lah ya Pips pokoknya. Apa nih? Apalagi ya? Udah nih. Udah gitu aja kali ya. Segmen 1 udah selesai gini aja. Ini per segmen episode. Episode 1. Jadi ketahuan kita tappingnya berapa kali sehari. Pokoknya nanti kita bakal bahas lagi bukan keseruan sih, hidup kita kayaknya nggak seru-seru juga. Maksudnya pengalaman Merana kita sih, lah. lebih merana sih. Pokoknya pengalaman kita selama hidup mungkin bisa jadi inspirasi, mungkin bisa menjadi menghibur, atau mungkin bisa membuang masa muda kalian juga karena mendengarkan. Yang sebenarnya intinya di belakang doang ada 2 menit. Iya. Toto jangan kayak gitu. Besok-besok lo jangan dengerin belakangnya doang. Ntar besok-besok kayak gue lagi, udah skip aja belakangnya deh, gue pengen tahu kesimpulannya apa. Lagi kita bikin podcast ada kesimpulannya. Oh iya bener. Jadi gak apa-apa, soalnya kita pengen gitu ya? kalian tuh teredukasi, tereducation. Itu dia. Itu kita mau bahas closing aja lama bener ini. Lu gak tahu Pokoknya- kita udah berapa lama nih Gak ada. Yaudah dah. diskusi. Yaudah kita udahin aja dah. Gimana? Udah ya. Yaudah kita aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.